Halo Sobat Smart Sabers, perkenalkan nama saya Raja Akbar El Islami dari kelas 10F dengan nomor urut absen 26. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai apresiasi, kritik, dan saran terhadap teater yang telah saya tonton di Taman Budaya Kota Tegal. Sebelum masuk ke video pembahasan, teman-teman tahu nggak sih apa itu teater? Teater adalah salah satu seni bermain peran atau drama yang menyajikan cerita kehidupan nyata di atas pentas. Jalan cerita yang disajikan biasanya mengandung pesan moral yang tersirat dan bisa dijadikan pelajaran kehidupan oleh para penonton. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dan memaparkan apresiasi, kritik, dan saran saya setelah menonton teater yang berjudul Matahari di Sebuah Jalan Kecil. Let's check it out. Panggung yang digunakan dalam pementasan teater tersebut adalah panggung arena. Panggung arena merupakan sebuah panggung yang tidak berbentuk panggung, akan tetapi sejajar dan berdekatan dengan penonton. Biasanya, panggung arena bisa sejajar atau bahkan lebih rendah daripada penonton, dikarenakan jaraknya yang sangat berdekatan. Panggung arena memiliki berbagai bentuk, yakni segitiga, huruf L, dan yang digunakan dalam pementasan tersebut yakni huruf U. Panggung tersebut memiliki ciri-ciri seperti panggung penonton yang terletak pada sisi depan, kanan, maupun kiri yang menghadap langsung pada panggung pementasan. Akan tetapi, panggung ini hanya menguntungkan pada muatan penonton, namun tidak pada letak atau posisinya. Ketika penonton menduduki seat atau tempat duduk pada posisi kanan maupun kiri panggung, cukup dirugikan. Hal ini karena beberapa adegan hanya terfokus pada posisi depan panggung tersebut. Oleh karena itu, penonton yang duduk di sisi kanan maupun kiri kurang melihat secara detail. Contohnya ketika si nenek penjual yang memfokuskan dirinya pada posisi depan hadapan panggung, sehingga menyampingkan bahkan membelakangi para penonton yang duduk di sisi kanan maupun kiri panggung. Gaya yang digunakan dalam pementasan teater tersebut adalah gaya realisme, yakni gaya yang berusaha menampilkan kehidupan secara nyata atau real di atas pentas, sehingga apa yang dilihat dan disaksikan oleh penonton seolah-olah bukanlah sebuah pentas teater, akan tetapi potongan cerita dari kehidupan yang sesungguhnya. Yang pertama kali saya lihat ketika memasuki gedung adalah setting properti. Menurut saya, setting properti yang digunakan pada pementasan teater kurang dibuat secara real dan mematok pada satu bangunan rumah. Hanya saja beberapa penggunaan benda real seperti pohon, tanah, rerumputan, dan sebagainya sudah sangat cukup. Saran saya, properti yang digunakan supaya tidak dibuat mematok hanya pada satu bangunan rumah saja. Menurut saya, pencahayaan yang digunakan pada panggung pementasan sudah sangat baik. Pencahayaan tidak terlalu terang dan tidak terlalu redup, sehingga para aktor dibuat sangat jelas ketika pementasan berlangsung. Mungkin saya masih heran mengapa nama tokoh tidak disebutkan dalam pementasan, terkecuali satu tokoh. Menurut saya, alangkah baiknya nama tokoh tetap disebutkan agar bisa dipahami oleh para penonton dalam pementasan tersebut. Menurut saya, bahasa yang digunakan sudah sangat baik. Hanya saja, beberapa penggunaan kata yang terlalu baku membuat penonton asing dengan kata tersebut. Serta penyuaraan atau intonasi aktor ketika berbicara menurut saya sudah sangat pas, di mana ketika mereka harus berbicara lantang maupun berbicara pelan atau lirih. Tata busana yang digunakan oleh para aktor sudah sangat cocok, di mana ketika ia harus berperan sebagai anak muda menggunakan pakaian yang lebih kekinian, dan ketika ia berperan sebagai orang tua, ia menggunakan pakaian yang layaknya orang tua pakai. Serta pada make up yang digunakan menurut saya sudah sangat effort. Salah satu contohnya adalah nenek tua dengan segala aksesoris maupun hiasan keriput pada wajahnya.
Nota musik yang digunakan dalam pementasan tersebut sudah cukup pas ketika mengiringi peranan aktor yang dibawakan, baik adegan maupun suasana dalam pementasan. Akting yang dipentaskan oleh aktor sudah cukup real, ditambah dengan pendalaman emosional, membuat penonton lebih greget akan cerita yang diperankan oleh si aktor tersebut dalam pementasan. Menurut saya, alur dalam pementasan cukup baik, namun beberapa adegan membuat saya bingung, bahkan kaget. Yakni ketika seorang pemuda yang pada awalnya ingin membayar makanannya setelah ia makan kepada si nenek penjual makanan. Namun, ia lupa membawa uang dan ingin pulang untuk mengambilnya. Lalu, ia dituduh sebagai penipu oleh para warga karena laganya tersebut yang merupakan letak rumah barunya. Dimana adegan yang membuat saya bingung ialah ketika ia memohon ampun dan bersumpah kepada warga dan nenek tersebut, namun tetap dituduh sebagai penipu. Hingga penghujung cerita, si pemuda tersebut baru terungkap bahwa ia adalah seorang penipu yang laganya mengasihani dirinya sendiri. Pembawaan alur tersebutlah yang membuat saya tidak bisa menebak. Dan yang terakhir, yakni ending cerita. Menurut pendapat saya, ending cerita dalam pementasan tersebut dibuat menggantung, di mana membuat saya maupun para penonton belum tahu ujung dari si penipu, akankah dirinya ditangkap atau tidak. Oleh karena itu, saya dibuat heran oleh cerita yang dibawakan. Akan tetapi, dari keseluruhan teater yang ditampilkan sudah sangat luar biasa dan mengesankan bagi saya. Dan itulah apresiasi, kritik, dan saran yang telah saya paparkan kepada teman-teman semua. Mungkin beberapa kritik ataupun saran yang saya sampaikan cukup menyinggung. Oleh karena itu, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Cukup bagi saya, izinkan saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang merayakan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin.